Halo Sobat Baking, jumpa lagi bersama Kreasi Cipta Karya Sri Boga bersama saya, Sefari dari SCC Surabaya. Oke, hari ini kita akan bikin cake yang lagi viral, yaitu caramel cheese brownies. Oke, sebelum saya mulai untuk bikin caramel cheese brownies, saya mau pakai apron dari Inspirasi Baking Sri Boga. Buat teman-teman yang mau apron kayak gini, lemek kayak gini, jangan lupa ikuti kuis di sosmed Inspirasi Baking Sri Boga di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Buat yang mau dapat apron lemek kayak gini, jangan lupa ikuti kuisnya. Oke. Jadi caramel cheese brownies itu adalah kombinasi cake yang dari rasa keju sama rasa coklat ditambah sama saus karamel di atasnya. Cuman kalau untuk caramel cheese brownies itu nanti karamelnya ikut dikukus gitu. Jadi ada 3 lapis nanti. Untuk kali ini saya menggunakan loyang yang model kayak gini karena nanti kan prosesnya kan dikukus ya, tidak di oven. Jadi saya menggunakan loyang yang terbuat dari plastik kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi nanti di sini itu ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama nanti lapisan karamelnya, yang kedua nanti lapisan dari cheesecake-nya, dan yang terakhir nanti lapisan dari brownies-nya gitu. Oke, langsung saja ke bahan-bahannya. Yang saya siapkan di depan saya ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan karamel dan cheesecake-nya. Jadi untuk karamel itu siapkan gula pasir sama air mineral. Untuk cheesecake-nya siapkan 4 butir telur, gula pasir, tepung maizena, keju filling, dan yang terakhir vanili. Jangan lupa tepungnya pakai Yokozuna dari Sri Boga. Oke, tepungnya saya timbang dulu. Nah. Oke, saya timbang dulu tepung Sri Boganya. Saya pakai Yokozuna ya. Buat teman-teman yang sering pakai Yokozuna, kok tiba-tiba di toko bahan kue kemasannya kok kayak gini. Nah, sekarang kemasan baru dari Yokozuna itu warnanya kayak gini, lebih cakep, lebih kekinian banget pokoknya. Jadi teman-teman kalau semisal nih cari tepung Yokozuna di toko bahan kue dengan kemasan yang kayak gini, ini sama, ini kemasan baru dari Yokozuna. Kualitasnya, kehalusannya itu sama persis dengan kemasan lama, cuma kemasan baru aja yang kayak gini. Oke, jadi Yokozuna ini adalah tepung terigu yang digunakan spesial untuk pembuatan cake. Semua jenis cake itu bisa menggunakan tepung Yokozuna. Kelebihannya kalau teman-teman bikin pakai tepung Yokozuna, hasil cake-nya nanti pori-porinya akan jadi lebih halus. Kenapa? Karena di sini tepung Yokozuna granulasinya itu sangat halus banget sehingga menghasilkan cake dengan tekstur yang halus, moist, lembut kayak gitu. Oke. Jadi tepung terigunya sudah saya timbang. Lanjut kita bikin karamelnya. Oke, kita lanjut ke kompornya dulu. Selanjutnya saya bikin karamelnya. Untuk karamelnya apinya jangan terlalu gede ya. Ini cara bikin karamelnya, gulanya langsung dituang di teflon, wajan yang teflon. Ini tunggu dia mulai warnanya browning, dia mulai berkaramel. Nanti kalau sudah mulai berkaramel langsung masukkan airnya. Airnya dituang sambil diaduk nanti. Nah, ini tunggu sampai dia mulai berkaramel. Oke, ini karamelnya sudah mulai mencoklat, sudah
coklat kayak gini ya. Ini tinggal airnya dituang dikit-dikit. Ingat, jangan langsung banyak, dikit-dikit aja supaya dia tidak menggumpal. Kalau semisal sobat baking tuang airnya langsung banyak, dia nanti akan menggumpal. Jangan lupa sambil diaduk juga. Kayak gini. Tuang lagi. Apinya tetap harus gede ya. Nah, ini sambil diaduk. Oke, ini jangan lupa terus diaduk. Kalau nggak diaduk, dia nanti akan menggumpal. Jadi air masuk itu secara perlahan dan terus diaduk sampai semuanya kecampur rata. Karena ini dia kalau nggak terus diaduk, dia ada bagian gula yang karamel tadi itu masih belum kecampur rata. Nah, kayak gini. Temen, kalau semisal nih dia gelembungnya sudah penuh kayak gini, ini tandanya karamelnya sudah siap dipakai. Jangan dilanjutkan. Kalau terus dipanaskan, nanti dia akan mengeras lagi. Jadi ketika kita tuang ke cetakannya akan susah karena langsung mengeras dia. Jadi cukup sampai kayak gini aja. Nah, ini kan masih cair kan. Ini kalau dingin dia akan mengeras sendiri nanti. Oke, kita pindah ke meja baking lagi. Jadi ini kita tunggu sampai dia agak dingin ya, agak dingin aja, bukan dingin. Kalau dingin nanti mengeras lagi teman-teman. Jadi ini kita tunggu sampai dia agak dingin, karena kali ini saya menggunakan cetakan yang model kayak gini. Karamelnya nggak boleh yang langsung mendidih kayak tadi, itu langsung kita pindah kayak ke sini, jangan terlalu panas nanti. Jadi kita tunggu sampai dia agak dingin. Kalau sudah agak dingin kayak gini, baru deh kita tuang. Nah, jadi satu resep ini nanti resepnya akan kita share di kolom deskripsi. Satu resep itu bisa jadi 2 loyang kayak gini ya. Ini saya nuangnya setengahnya aja karena satu resep itu bisa jadi 2. Oke, sudah cukup kayak gini. Nah, sudah kita sisihkan. Jadinya kayak gini. Biarin kita bikin cheesecake-nya. Oke, lanjut ke cheesecake. Untuk bahan-bahannya tadi sudah saya spill ya. Langsung ke tahap pembuatannya. Yang pertama kali di mixer itu adalah telur dan gula. Kenapa telur dan gula di mixer terlebih dahulu? Karena di sini kan saya menggunakan gula pasir. Jadi pastikan sebelum bahan-bahan lainnya nanti masuk, gula pasirnya ini sudah larut, sudah hancur, supaya nanti ketika tepungnya masuk dan bahan-bahan lainnya masuk, itu prosesnya cepat. Hasilnya nanti cheesecake-nya bisa halus. Nah, kayak gini. Ini kita mixer sampai gulanya larut aja. Kalau gulanya sudah larut, barulah kita masukkan yang namanya vanila, keju filling, tepung maizena, tepung terigu Yokozuna. Nah, ini kita aduk dulu sampai semuanya larut. Jadi tidak perlu mengembang ya, cukup sampai dia larut aja semuanya. Nah, terkhusus keju fillingnya ini sampai dia larut. Nanti kalau sudah larut, barulah kita tambahkan susu cair sama minyak sayur. Ini di mixer aja sampai kejunya larut gitu. Gampang banget pokoknya karamel brownies cheesecake ini. Bikinnya cepat, prosesnya gampang, bahan-bahannya juga gampang didapat. Tentunya kalau bikin cake jangan lupa sama Yokozuna. Nah, teman-teman, ini sudah mulai larut.
Kalau sudah larut kayak gini, susunya kita masukkan. Speednya dikurangi, agak pelan aja. Setelah itu minyaknya juga dimasukkan. Oke, nah, dia sudah larut. Oke, nanti kita tuang ke sini pelan-pelan pakai sendok sayur ya, supaya nanti nuangkannya dia rata. Saya sudah ambil nih. Nah, jadi satu resep itu bisa jadi 2 loyang. Ini dituangin aja pelan-pelan. Oke, tuangin aja pelan-pelan. Nah, nanti dia gulanya akan mengendap sendiri di bawah ya. Jadi nggak usah khawatir kalau semisal lagi bikin, oh loh ini gulanya kok ikut kecampur sama adonan. Nah, tenang, nanti gulanya akan mengendap lagi di bawah ketika proses pengukusan. Jadi karena ini dia adalah cheesecake yang menggunakan teknik kukus, jadi memang dia adonannya cenderung lebih encer dibandingkan dengan cheesecake yang menggunakan teknik oven gitu. Jadi buat teman-teman kalau lagi bikin caramel brownies cheesecake menggunakan resep yang saya pakai hari ini, teman-teman nggak usah takut, nggak usah bingung. Loh, ini kok adonannya cair banget, jadi apa enggak? Jadi, pasti jadi. Karena ini sudah dicoba, sudah diuji, sudah saya praktekkan dahulu sebelum saya bikin tutorialnya ini. Oke, ini kita kukus terlebih dahulu. Waktunya kurang lebih 15-20 menit. Oke, saya lanjutkan ke tahap pengukusan. Kita masukkan ke pengukusannya dulu. Oke, nah, ini kita kukus dulu selama kurang lebih 15-20 menit tergantung besar kecilnya kompor yang digunakan. Teman-teman, untuk adonan cheesecake-nya tadi kan sudah kita kukus. Sekarang kita bikin adonan brownies. Jadi nanti ketika adonan cheesecake-nya sudah matang, kita tinggal tuang adonan brownies-nya di atasnya. Oke. Untuk resep brownies-nya, bahan-bahannya apa aja sih? Yang pertama kita ada gula, yang kedua ada telur kayak gini, terus ada coklat bubuk, ada tepung terigu Yokozuna, selanjutnya ada soda kue, ada baking powder, ada essence vanilla juga, minyak, dan susu cair. Untuk cara pembuatannya sama gampangnya dengan yang cheesecake tadi, tinggal dicampur-campur aja. Oke, step yang pertama itu telur, gula pasir, kita mixer. Jadi telur dan gula pasir ini kita mixer sampai gulanya larut ya. Sampai gulanya larut aja kayak tadi. Ketika gulanya sudah larut, nah ini sudah mulai larut nih, kita matikan dulu. Essence vanilanya dimasukkan. Setelah itu coklat bubuk, baking powder, soda kue, dan tepung terigu Yokozuna. Untuk tepung terigu Yokozuna ini kan granulanya sudah halus banget, jadi ketika kita mau bikin cake itu kita nggak perlu ngayak lagi teman-teman. Jadi kita tinggal tuang-tuang aja tanpa khawatir harus ayak-ayak dulu. Oke, speednya pelan dulu.
Ini di mix sampai dia kecampur rata. Nah, nanti kalau sudah mulai kecampur rata, baru kita tambahkan susu cairnya. Bertahap ya, nuanginnya. Nah, kayak gini. Jadi karena ini kita tidak menggunakan SP, untuk pengadukannya itu tinggal di mix aja, di mixer aja sampai dia kecampur rata, nggak perlu hingga mengembang. Nah, kayak gini. Ini yang terakhir, tinggal masukkan minyak gorengnya. Gampang kan teman-teman? Oke, di mix sampai dia kecampur rata. Oke, kalau sudah, kita langsung tuang di atasnya adonan cheesecake-nya tadi. Jadi untuk resep karamel brownies cheesecake ini, satu resep bisa jadi 2 loyang gitu. Jadi ini nanti saya nuangnya cukup setengahnya aja, setengahnya lagi saya pakai nanti untuk loyang yang selanjutnya. Oke, kita ke kukusannya dulu. Adonan cheesecake sudah 20 menit, saatnya kita cek. Oke, ternyata sudah siap dikasih adonan brownies. Saya ambil dulu adonan browniesnya. Oke, ini tinggal dituang di atasnya. Oke, jadi ini adonan browniesnya dikasih setengahnya aja ya, jangan disemuakan, karena nanti ketika dia proses pengukusan, dia nanti akan ada pengembangan. Oke, kayak gini. Lanjut, kita kukus lagi selama 20 menit. Sudah 20 menit untuk pengukusan browniesnya. Saya cek dulu, sepertinya sudah matang. Oke, sudah matang browniesnya. Oke. Jadi kayak gini ya teman-teman, karamel brownies cheesecake. Oke, langsung aja kita balik. Sudah penasaran banget bagaimana dalamnya itu kondisinya. Oke, 1, 2, 3. Nah, kelihatan kan? Oke, mantap banget. Jadi kayak gini ya teksturnya teman-teman. Atasnya itu saus karamelnya, karamel yang kita bikin tadi. Untuk yang bawahnya yang putih itu adonan cheesecake-nya, dan yang terakhir itu adonan brownies kukusnya. Oke, jadi untuk brownies kukus kali ini saya tidak menggunakan coklat kompon, tapi saya menggunakan coklat powder gitu. Jadi nanti kalau semisal teman-teman bikin, pastinya caranya gampang banget, prosesnya cepet banget kayak gini. Saatnya kita coba. Oke, saya potong dulu ya. Ini pedang andalan ini. Oke, kita potong dulu. Oke. Nah, dalamnya lumer banget. Kayak gini ya teksturnya. Kayak gini. Jadi si coklat browniesnya ini masih ada lumer-lumernya. Terus untuk cheesecake-nya ini lembut banget kayak gini. Bikin nelen ludah pokoknya. Oke, sambil dimakan, sambil minum kopi, sambil ngeteh sore-sore lagi hujan, mantep banget. Oke, kayak gini. Oke, kayaknya udah.
langsung recook, saya tunggu. Jangan lupa selalu tonton video-video unik, resep-resep unik yang lagi viral di Inspirasi Baking Sri Boga. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube Inspirasi Baking Sri Boga. Oke, bye-bye.